Salam sejahtera bagi saudara semua. Kami dari Gereja Kristen Indonesia. Saya Pendeta Rahmat Baskendro. Saya Pendeta Trieni Sulistiani akan menyampaikan pesan pastoral bagi saudara semua. Namun sebelum menyampaikan pesan ini, kami berdua akan melepaskan masker terlebih dahulu supaya suara kami lebih jelas terdengar. Ya saudara-saudara, apa yang kami lakukan dan juga tentu saudara-saudara banyak lakukan pada masa-masa sekarang ini dalam masa pandemi COVID-19, kita memang harus dapat menjalankan beberapa tata cara, aturan atau pola-pola kehidupan yang menunjukkan bahwa kita bukan saja taat kepada apa yang dicanangkan oleh pemerintah untuk kita lakukan sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi untuk diri kita sendiri dan keluarga melalui PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Semuanya ini diperuntukkan tentu saja bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga pasti akan berdampak kepada banyak orang. Karena kalau kita sendiri mampu menjaga diri kita tetap sehat, maka orang-orang sekitar kita juga tentu tidak perlu mendapatkan hal-hal yang tidak baik, tetapi justru mereka juga sehat, bahkan menjadi sebuah contoh bagi banyak orang. Nah, oleh karena itu, melalui pesan ini kami berdua mau menyampaikan bahwa pola hidup bersih dan sehat di dalam masa terlebih melalui apa yang sudah kita alami sekarang ini, ketika pemerintah Kota Tangerang Selatan memberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu harus lebih cermat dan lebih taat dan disiplin untuk kita lakukan. Yang semuanya ini dalam rangka untuk melawan dari kuatnya tantangan COVID-19 ini di dalam kehidupan bukan saja di kota kita, tetapi juga Indonesia dan juga dunia. Bukan begitu ya Bu Yeni ya? Iya. Nah, maka tidak heran jikalau pemerintah ingin masyarakat dan juga tentu lapisan kehidupan beragama terus-menerus mengingatkan dan mendorong umatnya dan orang-orang sekitar bahkan yang terdekatnya sendiri itu dapat mengikuti secara disiplin apa yang sudah diarahkan dari pemerintah. Sekali lagi, agar kita juga mampu menjaga diri kita sehat supaya berdampak juga kesehatan bagi orang lain. Tapi Bu Yeni, ketika kita mengambil rekaman ini, saya melihat di jalan selintas beberapa orang masih tampaknya melanggar PSBB itu sendiri. Bu Yeni melihat begitu juga? Iya, ada yang naik motor nggak pakai masker. Oh, ada yang boncengan juga nggak? Ada yang masih boncengan. ada boncengan. Banyak. Dan tidak bermasker lagi. Iya. Dan duduknya bergerombol, tidak berjarak. Iya. Padahal pemberlakuan PSBB ini bahkan jauh dari PSBB, kita sudah diingatkan bahwa kita juga harus berjarak minimal 1 meter dan kita tetap menggunakan masker, tetapi melalui pola hidup bersih dan sehat juga kita tetap harus menjaga diri kita dengan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir kalau kita berada di rumah, atau di beberapa tempat tertentu ketika kita tidak mendapatkan air, kita juga siap dengan hand sanitizer. Yang semua itu supaya kita tidak mudah tertular dengan virus itu sendiri. Nah, inilah yang harus kita terus canangkan dalam kehidupan kita. Barangkali Bu Yeni akan menyampaikan pesan-pesan secara khusus dari jemaat Kristiani yang juga memberikan motivasi dan kekuatan kepada kita bahwa kita bukan saja memikirkan diri kita sendiri tetapi juga orang lain. Iya, betul Ya, sekali Pak Rahmat. Jadi sebagai jemaat Tuhan, kita ini juga adalah bagian dari masyarakat Tangsel, dan lebih luas lagi kita adalah bagian dari masyarakat Indonesia, di mana kita semua, setiap orang punya tanggung jawab dan kewajiban untuk bukan hanya menjaga diri kita masing-masing, tetapi juga menjaga setiap orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kita, supaya baik diri kita maupun orang-orang di sekitar kita yang kita kasih juga mereka boleh tetap dalam keadaan sehat. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita semua
dengan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 39, yang intinya sebetulnya berbicara tentang bagaimana setiap umat itu diajak untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, tetapi juga mengasihi sesama manusia. Nah, tadi Pak Rahmat sudah berbicara soal PSBB. PSBB itu sangat terkait, Pak Rahmat, dengan hukum kasih. Jadi Matius 22 ini kita kenal sebagai hukum kasih. Setiap orang, apalagi jemaat Tuhan, sangat mengenal hukum ini. Mungkin luar kepala ya Pak Rahmat ya, melotok gitu ya. Nah, kenapa saya katakan PSBB itu ada kaitannya dengan hukum ini? Karena ketika kita boleh menjalankan dengan penuh ketaatan PSBB, itu sebetulnya kita sedang menjaga kehidupan yang kita imani sebagai anugerah Tuhan. Jadi kalau kita boleh menjalani hidup kita hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Dan kalau kita mau menjaga itu, berarti itu adalah wujud kasih kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada kita kehidupan. Tetapi di sisi yang lain, taat pada PSBB juga adalah mengasihi sesama. Karena kita sedang menjaga kehidupan sesama kita, menjaga keselamatan sesama kita. Sehingga dalam kerangka kita menjalankan hukum kasih, maka PSBB yang kita jalankan dengan ketaatan itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi karena itu, sebagai baik jemaat maupun bagian dari masyarakat Tangsel ini, mari kita bersama-sama mengupayakan untuk betul-betul taat dengan PSBB ini, ya, diam di rumah, hanya keluar kalau untuk hal-hal yang sangat-sangat urgent atau untuk tugas-tugas yang memang tidak bisa tidak. Dan kalaupun harus keluar, kenakan masker, lalu seringlah mencuci tangan, menjaga kebersihan, tadi PSBB dan PHBS ya. Itu betul-betul kita terapkan. Ketika kita boleh menjalankan itu, kita sedang menjaga kehidupan itu sendiri. Kita sedang mewujud nyatakan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Karena itu kiranya kasih dan anugerah Tuhan boleh terus menyertai kita sebagai bagian dari masyarakat Tangsel, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia untuk menjalankan anjuran pemerintah ini dengan sebaik-baiknya. Semoga saudara sehat, kita semua sehat, orang-orang yang kita kasih semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Begitu ya Pak Rahmat ya? Betul, Bu Yen. Kiranya kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati.